Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot. Dimanapun Anda berada, yang lagi di kantor, lagi istirahat, lagi soma, lagi leha-leha, atau lagi di jalan mungkin ya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ini nggak pagi ya, ini siang. Siang. Ini siang nih. Oh, asli. Oke, hari ini agak beda ya, karena saya tidak ditemani dengan host yang bahaya, entah cuma gondrong, ataupun host yang cantik. Hari ini saya ditemani sama host yang sedikit kepo. Nah, Mas Fajar. Hari ini dia debut sebagai host ngopi, dan kita hari ini kedatangan tamu. Kedatangan teman dari mana nih, Mbak? Bisa dibilang dari mana nih? Okay. Afiliasinya kemana nih? Jadi kenalan ya berarti. Kenalan. Oke, hai semua. Aku Ayu Sabrina, biasa dipanggil Ayu, dan juga merupakan alumni dari Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, dan saat ini sedang tergabung dalam Pelaksana Pusat Kampus Merdeka Kemendikbudristek RI. Pelaksana. Wow, panjang banget ya titelnya. Pusat Kampus Merdeka. Jadi itu berafiliasi ke partai mana kok Merdeka? Aduh, berat banget ya. Itu udah ya 45, Mbak. Enggak. Terus gimana? Tadi afiliasinya kemana aja? Selain Kampus Merdeka, cuma yang paling wah itu ya. Oke, jadi itu kalau kita bicara tentang program Kampus Merdeka nih ya. Sebelumnya kita cerita dulu aja kali, Kampus Merdeka itu apaan sih sebenarnya? Jadi program Kampus Merdeka itu merupakan suatu program unggulan dari Kemendikbudristek, yang mana mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 itu bisa berkegiatan di luar kampus. Ada beberapa program unggulan termasuk kampus mengajar, magang merdeka, studi independen, terus ada IISMA yang mana nanti bisa pertukaran pelajar ke luar negeri, dan itu semuanya dibayari penuh seperti itu. Terus selanjutnya ada juga pertukaran mahasiswa merdeka yang mana dalam negeri, dan banyak lagi program seru lainnya seperti itu. Oh, ini program baru ya? Itu program dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Oh, iya. Berarti baru jalan berapa tahun itu program? Iya, betul, sekitar 2020 akhir. Hitungannya kan ya, cukup berani modal ya. Full funding kan berarti? Iya, berarti banyak disponsori kan, berarti banyak didukung oleh banyak pihak seperti itu. Itu daya cakupannya ada yang sampai pelosok gitu atau sampai ke pusat Iya. Mungkin ke orang-orang Pacitan sana kan itu kan ya, biasanya enggak ada satu pendidikan yang rawi-rawi gitu. Jadi semua itu bisa ikut ya, mahasiswa dari jurusan apapun, dari daerah manapun, tanpa terbatas tempat apapun ya, itu bisa daftar. Semua punya kesempatan yang sama, asalkan perguruan tinggi tersebut di bawah naungan Kemendikbudristek. Wah, kalau universitas terbuka gimana? Itu bisa juga. Oh, bisa juga? Swasta juga berarti ya? Negeri maupun swasta semua bisa. Yang terdaftar di maba gitu yang nganggur yang masih bingung skripsi. Maba nganggur gitu ya, maba nganggur kuliah. Bingung skripsinya apa, mungkin terilhami itu juga boleh ya. Jadi kalau program Kampus Merdeka itu bisa diikuti oleh mahasiswa yang dari sekitar semester 2 ke atas seperti itu. Jadi kalau masih semester 1 tuh masih matrikulasi ya, nggak boleh ya. Jadi masih ini nih, ayo cari organisasi, ikut organisasi sebanyak-banyaknya, ikut pengalaman lain sebagainya, karena salah satu persyaratan untuk ikut program Kampus Merdeka itu harus punya pengalaman organisasi, walaupun tidak wajib ya. Minimal semester. Iya, jadi opsional seperti itu. Di Karang Taruna juga boleh? Boleh. Karang Taruna RT yang mau ikut nih, boleh nggak sih? Jadi portofolio juga kan? Dapat sertifikat berarti toh? Iya. Ada. Dapat. Banyak sekali benefit ikut program Kampus Merdeka. Mau disebutin satu-satu nih? Oh, jelas toh ya. Oke, pertama itu ada bantuan biaya hidup. Kalian ya, magang-magang nih ya. Bener banget. Nah, ini calon-calon habis ini aku daftar satu-satu langsung. Jadi kan waktu ngomongin off air tadi ya, sempat Mbak Ayu sempat ngomong ini magang merdeka ya, Mas? Iya, merdeka itu magang ternyata dibayar juga, Mas. Langsung mereka di sini tidak dibayar. Aku mau berkontribusi, Mas, sekarang, Mas. Kapan lagi aku mau berjasa untuk negara? Itu bagus. Benefitnya nih kita. Satu, pertama dapat bantuan biaya hidup. Itu lumayan gede kalau untuk cuma biaya ini aja.
biaya. Iya, jadi kita ikut program itu kita tidak keluar uang sama sekali, tapi kita justru dapat bantuan biaya hidup gitu kan. Satu. UMR Jogja ya tapi ya. Itu lumayan tuh untuk mahasiswa kan, apalagi. Ya paling nggak bisa nemuin calon-calon mertua saya sudah penghasilan juga waktu saya masih sekolah. Atau cek kuliah ya. Betul banget. Terus yang kedua nih, Lumayan. lumayan gede lah kalau untuk mahasiswa mah. Ya. Wah, berarti aku bikin melu ya. Terus kadung beasiswa biar kowe. Padahal lu juga beasiswa. Wow. Beasiswa. Apa tuh? Aku di Mendikbud itu dulu beasiswa juga. Oh, keren itu keren mah. Tercover semua. Sampai lulus kan? Kecuali poliklinik. Polikliniknya tetap bayar. Udah, tapi tercover semua. Tapi keren sih itu. Jadi kelihatan kan hari ini kita kedatangan tamu sama host tambahan. Yang cukup Host dadakan ya. Host dadakan ya. Beasiswa, ini saya kampus Merdeka lah aku hanya anak sastra yang mencari sesuap nasi di sini ya kan. Untung dibantu Mas Dedi ya kan. Udah nggak saatnya lah buat cari beasiswa lah, aku 30 tahun bos. Terus tadi abis dapat bantuan biaya hidup, terus yang lumayan ya. Ya lumayan banget. Terus ada juga nih beberapa program tuh dapat yang namanya bantuan UKT. Jadi UKT ini ada batasnya. Ya, bener, dapat bantuan UKT kan lumayan nih kalau mahasiswa. Kalau misalnya UKT-nya lumayan tinggi gitu kan bisa dibantu, tapi dengan batas tertentu seperti itu. Oh, berarti kayak kedokteran gitu malah sangat membantu ya kan, dokter kan mahal-mahal banget kok. Nanti dengar-dengar dibantu 80% ya. Oh, itu kegedean. Nah, pokoknya ada batas tertentu. Namanya persentase gitu lah, aku nominal gitu persentase. 79%. Aman. Enggak sih. Tapi lumayan kebantu lah ya. Pokoknya bantu banget sih ikut program. Kapan lagi kan ikut program tapi kita yang dapat benefitnya, bukan kita yang mengeluarkan biaya sama sekali gitu kan. Terus udah dapat biaya hidupnya, itu dapat dari itu yang kelihatan ya. Terus banyak ya maksudnya nih biasanya mahasiswa yang materi yang bisa dinilai angkanya. Bener, kalau materi bisa dinilai kan. Nah, jadi yang paling penting menurut aku tuh pengalaman sih, karena pengalaman terus relasi ya. 3, 4 ini pengalaman relasi yang mana jarang banget didapat untuk kita nih kalau misalnya ikut program lainnya. Kalau program-program lainnya tuh kan kadang kalau misalnya kita mau ikut, kita perlu daftar dulu dan itu mengeluarkan biaya dan sebagainya. Kalau ini kita benar-benar jadi staf khusus Pak Menteri habis ini. Amin. Jadi gitu, alurnya lumayan panjang, tapi itu berbobot dan kita tidak keluar biaya sama sekali. Gitu, semua orang punya kesempatan. Paling transport ya? Iya, itu. Kalau ke Jakarta kan ya transport dari Semarang mah. Iya, tapi ada juga yang dibiayai. Jadi dari keluar rumah, dari keluar rumah sampai ke lokasi seperti itu. Jadi termasuk akomodasi itu full. Berarti ada laporan tunjangan transportasi berapa? Tunjangan. Itu udah termasuk. Jadi kalau misalnya nih mau pertukaran mahasiswa ya, aku kan Undip nih, mau ke Unhas Makassar. Itu dari aku keluar rumah sampai sana, sampai balik lagi itu dibayari semua. Lumayan kan? Enggak lumayan sih itu. Sangat menarik ya itu. Sudah pendapatan per bulan loh kalau saya hitungannya loh. Iya, itu keren banget. Ini orang-orang yang kerja di Jogja, UMR Jogja menangis lihat ini ya. Terus kayak ngono dibiayai aku UMR Jogja. UMK Jogja lebih 100 juga kalah. Bila channel-channel juga maksudnya bisa pengalaman, bisa dapat relasi nih. Ini tadi aku sempat lihat di Instagram atau di YouTube-nya Mbak Ayu tadi ya. Jadi definisi relasinya menurut Mbak Ayu itu kan gimana nih? Mbak Ayu bisa sampai kenal dengan beliau. Ayo toh sekali-sekali prompternya gini ayo. Ciki wih, kuku ayo. Oke. Oh kose, putek sih. Terus ada ABCD kita apa lagi Mbak? Selain relasi. Dapat sertifikat. Ini ya itu. Cerita. Oke. Nadiem Makarim bos. Relasinya Doi ngobrol sama Nadiem Makarim sama Pak Presiden juga itu. Pak Presiden juga itu? Iya, satu panggung ada Pak Presiden, Mas Menteri, terus ada Ketua Rektor Indonesia. Cuma gara-gara ikut Kampus Merdeka? Iya, ikut Kampus Merdeka, terus menjadi mahasiswa terbaik. Mereka staf khusus Menteri minimal saham foto kan ya. Nanti abis ini staf sus ya abis ini ya. Amin, semoga. Kenangan manis Pak Jokowi bertanya. Saya tenan loh. Sponsornya Gojek ya. Itu masih kuliah apa udah? Iya, itu waktu semester 6. Semester 6? Iya, semester 6 udah berani bincang langsung nih sama Pak Presiden dan tanpa persiapan itu. Berarti itu impian semua mahasiswa. Ini sih contoh Mbak Ayu ini contoh mahasiswa yang waktu kuliah. Kalau zaman kuliah ya pasti ntar ada yang kayak Mbak Ayu gini. Masih kuliah kok sinau terus. Beda sisi ya, sisi terang dan sisi gelap. Aku futsal dolan itu. Ya. Tapi
Ini rasanya ngobrol Pak Jokowi. Pas waktu diundang itu kaget banget sih, yang pasti diundang Bapak Presiden dan juga Mas Menteri gitu kan. Itu salah satu terbaik ya. Itu yang perwakilan laki-laki dari Universitas Brawijaya. Ya kalau Ayu yang perempuan seperti itu. Kita sama-sama semester 6 waktu itu selesai program kampus merdeka masing-masing. Kalau Ayu waktu itu program kampus mengajar, kalau teman Ayu yang laki-laki tadi itu dia program magang merdeka. Oh, beda program ya? Iya, beda program. Siapa namanya, Mas? Doksa. Mas Doksa. Iya, Mas Doksa. Kita panggilkan Mas Doksa. Oh, nggak jadi, belum dikontak. Gitu. Nah, iya itu Pak Jokowi. Bahas apa nih Pak Jokowi? Kita Pak Jokowi itu tanya gimana pengalaman sewaktu itu ikut program Kampus Merdeka, terus apa aja yang Ayu lakukan bersama tim, terus bagaimana Ayu bisa berprestasi dan sebagainya. Sampai ini menjelaskan tentang prinsip urip iku urup yang berarti dimanapun kaki berpijak, maka di situ Ayu akan meninggalkan jejak kebermanfaatan dan juga kebahagiaan. Itu sampai ke telinganya Bapak Presiden. Iya, sampai dipuji loh sama Mas Menteri waktu bincang-bincang gitu kan. Wah, public speaking kamu bagus banget. Ada papan pacar buat sekitar apa? Manfaatmu loh, Gus. Sekitar apa? Mbak Ayu sampai teriaknya Pak Presiden loh. Prinsipnya urip iku urup. Iya. Bermanfaat selama dimanapun. Iya, dimanapun dan kaki, untuk ya. siapapun. Itu udah sampai insecure itu kebiasaan gitu. Mikir apa ya? Mikir apa? Jadi ngopo gitu. Boleh diminum dulu, Mbak. Iya, oke. Ngeri obrolannya buat biasanya ngopi enteng-enteng loh, tuh banyak ngeri. Jadi masih ada benefit lagi nggak selain dibiayain hidupnya, terus UKT, Iya, terus sertifikat, pengalaman, relasi, seperti itu. Ini penting banget nih untuk mahasiswa. Ini penting banget rekognisi SKS. Jadi kalau misalnya rekognisi atau konversi, jadi nih ibaratnya Ayu ikut program Kampus Merdeka gitu kan. Nah, Ayu ikut program ini, jadi Ayu tidak perlu kuliah lagi selama 1 semester. Nanti nilai Ayu selama 1 semester itu dari program Kampus Merdeka itu. Otomatis A. Tergantung kalau misalnya ikut programnya bagus, kan ada laporan-laporan nih yang dibuat gitu kan, kita harus laporkan kegiatan kita, terus apakah kita memenuhi kewajiban kita. Kalau misalnya memenuhi, nanti bisa dapat nilai A. Waktu itu Ayu ingat banget, Ayu dapat nilai 98,1 kalau tidak salah. Ya tetap A Pak gitu. Iya, A. Jadi semester itu IP-nya 4. Motivasi apa flexing nih sebenarnya? Benar-benar memotivasi ya. Itu gampang SKS ya tuh. Gampang SKS 1A ya. Iya, jadi itu kan konversinya 20 SKS kan lumayan gitu kan. Iya. Nah, itu buat mahasiswa bisa banget. 20 SKS A. 20 SKS. Ya tapi nutup cek kuping kok ini. Bener-bener sak semester ya? Iya. Aku itu Elimo sewani ya. Tak tutup gue. Tapi waktu itu Ayu kan masih awal-awal nih. Jadi rekognisi SKS itu masih susah gitu kan untuk dilaksanakan. Terus sekarang lebih gampang lagi? Lebih gampang karena udah banyak yang melek nih Kaprodi seperti itu kan. Jadi kan semua kebijakan terkait rekognisi SKS itu tergantung Kaprodinya. Kalau Kaprodinya ACC, maka bisa konversi. Kalau belum ACC, maka tidak bisa seperti itu. Yang membuat gak ACC itu apa? Itu kan kamu kan kayak berbakti untuk bangsa tuh. Iya, tergantung itu kebijakan obrolan sama ini kali ya. Iya. Pak, ini panggilan jiwa saya, Pak. Benar, itu kan karena ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kan seperti itu. Tapi mulai sekarang udah beberapa angkatan sebelumnya itu juga udah gencar nih. Ayo rekognisi SKS bisa seperti itu. Jadi sekarang udah banyak yang bisa rekognisi SKS, banyak 20 SKS. Kan lumayan banget. Gitu. Buat kamu yang ngerasa dapat CD di awal semester ya kan, dapat nilai D sama E mungkin bahkan solusinya adalah Kampus Merdeka. Iya. Iya, ada cerita loh kan. Apaan? Jadi teman Ayu, bahkan Ayu ini kan juga bimbing adik-adik kan yang pingin ikut program Kampus Merdeka. Nyupi ya. Iya, jadi waktu itu Ayu kan bantu nih teman-teman, udah ada 1.000 lebih yang bisa lolos program Kampus Merdeka dari bimbingan Ayu. Jadi bimbing teman-teman semua. Nah, itu tuh ada juga yang cerita, "Mbak, aku berkat ikut program Kampus Merdeka, nilaiku jadi A semua." Gitu kan. Jadi kan karena bisa direkognisi. Artinya akan di semua. Jadi kan ada yang cek gitu kan. Jadi bisa ditukar gitu kan. Seperti itu. Jadi kan lumayan banget. Kenapa Mas Nadiem bikinin di tahun 2018 ya? Iya. Kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa ada 2011 kan pas aku kuliah kan lo. Kenapa Pak Jokowi baru ngangkat Mas Nadiem di periode kedua? Makanya kan aku bisa nyobain ini. Makanya pertama kan aku masih mahasiswa, Pak. Nolong-nolong IPK aku sing rada assalamualaikum gitu. Iya nih, banyak nih program unggulan. Ini website-nya. Iya, ini websitenya. Jadi kan
coba kita ke bawah itu ada program unggulan kan, ada bawahnya tuh kampus Program mengajar, unggulan, ke ya bawah. MSIB, ada pertukaran mahasiswa merdeka, itu macam-macam programnya. Jadi Kampus kan mengajar itu banget. benar-benar kita bisa milih nggak sih mau ngajar di mana atau kita diarahin? Atau Iya, penempatan. jadi tuh gini, serunya itu kita bisa nih ya, misalnya milih sesuai dengan domisili. Tapi nanti keputusan akhir itu berada di panitia seperti Itu itu. panitia. Iya, jadi kalau kita mau dapat yang sekolah dekat bisa aja gitu. Jadi kan lumayan banget ya Oke. tuh. Tergantung kebutuhan gitu Ngajar ya. senang tapi ya. senang pendidikan deh kayaknya. Seneng aku kalau jaga cari uang aku jadi aktivis loh. Nah, tuh, Boleh. iya keren banget tuh. Itu ada juga ISMA tuh, Indonesia International Student Mobility Awards, itu yang untuk program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Itu kita dibiayai penuh, terus nanti juga dapat uang saku dan sebagainya, benar-benar seru banget sih. Bisa kemana aja ini? Bisa keliling luar negeri apapun itu, dan itu adalah perguruan tinggi terbaik seperti itu. Jadi bukan perguruan tinggi yang asal-asalan. Cuman ke universitas apa di Senegal itu juga bisa ya? Kurang tahu kalau itu ada daftarnya soalnya, takutnya aku salah bicara gitu. Di Puerto Rico itu ada. Nih kampus mengajar yang waktu itu ikut program kampus mengajar selama 3 bulan di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang. Jadi 3 bulan waktu itu. Oh, 3 kabupaten. Maksudnya kan kalau ini pun dibiayai kan, digaji Iya, kan? benar. Maksudku Dapat uang buat saku. buat kan. teman-teman yang atau mungkin aku ya dulu waktu kuliah juga masih ada will buat ngajar. Jadi aku tuh dulu pengen banget gara-gara keterinspirasi sama film Laskar Pelangi. Oh. Iya. Jadi pernah ada momen dimana aku pengen kan aku tak ngajar bahasa Inggris, aku ngajar bahasa Inggris di tempat-tempat yang jauh gitu, yang Yang out of nowhere gitu kan, yang gitu. karena aku kadang suka ketika aku ada di tempat baru dan punya lingkungan baru tanpa perlu ngontak lingkungan lama gitu loh. Aku dulu kayak gitu orangnya. Jadi waktu di kampusku ada mau ikut ini enggak, ngajar enggak, gimana jagungan gitu, kucuk pokoknya. Udah, aku ikut mau ke sana. Karena muncul kan misal disuruh ngajar di SD yang di kota enggak mau aku. Iya. Aku maunya pucuk-pucuk sing sometimes tuh anak-anak itu punya cerita sendiri. Iya, lucu. benar, itu sih benar Itu kan banget. itu buat makanin ego kita ya, kan. Tapi di sisi lain kan juga ngembangin mereka Betul. selama tidak keluar biaya. Kan dibayar malahan gitu ya. Ya itulah ikutnya program kampus mengajar itu sasarannya adalah sekolah-sekolah yang memang mendapat perhatian khusus. Jadi waktu itu Ayu ingat banget ada pengalaman yang mana Ayu datang nih ke sekolah penempatan Ayu kan. Itu tuh banyak banget siswa yang tidak berani bicara untuk speak up gitu loh. Opak. Itu SD. Iya, Sepatutnya SD. bicara di depan kayak Iya, public speaking gitu. Iya, bicara di depan, boro-boro di depan. Jawab pertanyaan aja tuh Ngompol. nggak berani. Iya, suruh Kan lu perkenalan aja tuh. Ditanya nggak ada yang ngacung atau Iya, menunjukkan benar. diri gitu Iya, ya. Ya itu benar banget. umumnya Indonesia gitu sih. Nah itu SD, kan, SD jadi gitu kan kerasa, aduh kasihan nih, Ah, karena aku pasti dulu banget punya kan. pengalaman buruk tentang itu gitu kan. Sama. Jadi gimana caranya aku supaya, oh ini adik-adik gak boleh nih kayak gini. Jadi aku latih mereka untuk belajar percaya diri. Seenggaknya mereka berani bicara aja, terus berani tampil seperti itu. Dan yang tadinya Wani tuh tampil. iya bener sih, berani tampil tuh penting banget ya, itu mental kan. Terus habis itu adik-adik itu aku latih bersama tim, dan alhasil yang tadinya tidak berani bicara sama sekali jadi yang paling rajin, kayak Mbak Ayu aku mau maju nomor 1 gitu, jadi rebutan gitu kan, karena di Berapa sana Ah, 3 bulan gitu. 3 bulan jadi tapi gitu? iya 3 bulan, tapi untuk pelatihannya itu tidak sampai 3 bulan, dalam waktu singkat seperti itu kan, tapi Sebulan? kita padat. Sebulan gitu paling ya. Iya, bisa dibilang Bisa karena bisa merubah mental anak SD yang tadinya Pemalu, pemalu, penakut, Iya. masih takut salah Nervous gitu gitu kan. ya. betul. Jadi PD. PD. Iya bener banget, itulah dampak positifnya program kampus mereka, terutama kampus mengajar ya. Jadi gimana membangkitkan mental yang tadinya agak takut gitu kan, jadi berani seperti itu Ya. kan, itu bakal berdampak panjang banget sampai mereka besar kan. Mbak Ayu itu kan lumayan waktunya singkat ya untuk membuat anak-anak itu jadi PD. Nah, itu di bawah yang 3 bulan. ya, Iya. yang guru-guru itu juga di-influence nggak sih? Yang Yang guru juga diajakin Ah. nggak sih? Bener banget, jadi selain sasaran kita murid-murid nih ya, guru juga, tapi guru itu kita lebih latih ke bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi. Jadi Iya. waktu itu Oh iya. ajarkan cara bagaimana buat PowerPoint, hal sesimpel itu, terus edit video dan sebagainya. Terus waktu itu Ayu juga sempat mengajarkan tentang public speaking dengan keterbatasan kemampuan Ayu, tapi setidaknya Ayu membagikan ilmunya Ayu gitu Iya, kepada beliau. sharing lah, ya. Ya, sharing selebih Ya, tepatnya. guru-guru kan
Belok kacamata gitu. Nah, gitu. Nang ki ngirim file piye gitu. Iya, bener banget. Jadi kan setelah itu tuh mereka udah bisa buat ini video ajar gitu. Bener jadi editor juga emang ya. Saking majunya malah. Subscribe guys. Pas pulang rumah lo PC-nya kok rakitan ya buat ngedit 3D Mas. Ajaib banget. Pertemuan pertama tolong ya follow IG saya. Tadi mana Kuarasan. Iya, SD Kuarasan 01 Kabupaten. Berarti ngajar di situ berapa lama? 3 bulan 3 bulan itu, iya, 3 bulan 3 bulan. itu. Karena itu waktu angkatan pertama ya, jadi 3 bulan. Dan itu waktu pandemi, bayangin. Pandemi. Iya, waktu pandemi, Itu bayangin terus gimana sulitnya gimana. Nah, itu yang jadi concern adalah sekolah-sekolah yang terbilang mendapat perhatian khusus agak mendalam gitu kan. Mereka itu akses internet susah. Jelas. Iya kan? Di kota aja kadang masih susah kok soalnya, apalagi benar. di sana. Terus tidak ada fasilitas kan seperti HP dan sebagainya. iya. Terus gimana? Mereka mau tidak mau tetap datang ke sekolah seperti itu. Dan bahkan ada juga nih kalau misalnya sekolah kan kebijakan waktu itu sekolah ditutup kan, ada kan. Nah, habis itu nanti kami berserta tim itu datang ke rumah masing-masing. Jadi kita janjian di rumah siapa, seperti itu kita ngajar seperti itu. Jadi dari rumah ke rumah kita keliling seperti itu. Cuman untuk ngajarin adik-adik. Oke. Kayak kunjungan gitu ya berarti. Iya, dan Door. bener, dan itu jaraknya tuh jauh banget. Jadi satu rumah dengan rumah yang lainnya tuh jauh. Kayak sini Sampangan gitu ya. Bisa dibilang aja jalannya itu tuh lumayan gerunjul-gerunjul gitu loh. Oh iya. Yang batu-batu. Batu refleksi kan? Iya, batu-batu. Iya. Bener banget. Kayak batunya pernah ngecebeng. Pak RT itu sana ngono keren. Tapi terus sekarang kalau misal si mahasiswa atau adik-adik yang baru pengen daftar, pengen ikut, ada nggak sih benefit atau ada kemudahan lain lagi nggak sih yang mungkin bisa dijual nih sama kampus Merdeka nih buat menggait adik-adik, atau malah nggak perlu promosi udah pada rame antri? Iya, tahu program Oh, kampus iya? Merdeka itu tanpa promosi pun udah banyak yang kejar-kejar. Bahkan tuh itu Ayu kan, karena Ayu kan sering banget sharing info tentang program kampus Merdeka di Oh, YouTube di maupun YouTube. Instagram kan. Nah itu tuh pada nagih, Mbak ya kapan program ini dibuka, program kampus mengajar kapan dibukanya, program pertukaran mahasiswa mereka kapan dibukanya. Jadi mereka tuh antusias banget gitu loh. Iya, kapan lagi kan ada program seperti ini. Biasanya emang gitu. dibukanya kapan bukanya biasanya? Nah, kalau untuk Periodiknya? itu per semester biasanya, Awal tapi tiap semester? program. Beda-beda. Kalau sekarang ini lagi buka nih. Genep Iya, kan? pertengahan kan. Genep ya, Ki? Genap. Gasal nih. Iya, pertengahan ini. Dia Pertengahan lagi buka. ganjil genap buka gitu, tapi tergantung programnya seperti itu. Oh beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi sekarang sepertinya udah diusahakan untuk tiap semester ada. Itu kan mahasiswa kan tetap kuliah kan. Ya. Itu waktunya gimana ya? Maksudnya kan misal Izin berarti ya? semester 3. Nah, itu rekognisi SKS tadi. Izin Oh, berarti gak kuliah sama sekali. Iya, ikut program kampus Merdeka full, terus nanti direkognisi, dikonversi seperti itu. Nah, ini buat teman-teman yang licik ya, mungkin bisa nyoba ini kampus ngajar mulai cedak omah, nggak perlu absen, ya kan? Aku punya teman anak IT, dia kan pengen IT, tapi kan dia nggak punya adik. Kalau IT itu ada hitung-hitungan toh, dia tuh nggak suka matematika, ada kalkulus, ada hitung-hitungan kayak gitu ya. Kalau nggak suka berarti bisa cheating kayak gini toh. Iya, Aku mau bisa menghindari juga, kayak atau gitu. atau bahkan mau ikut program magang merdeka kan. Magang merdeka ada program yang IT gitu kan, lumayan tuh tersalurkan malah Itu kan. ngajar apa kalian yang kampus mengajar tuh ini umum? Iya, tergantung. Jadi kan karena kita tuh terbagi menjadi beberapa ini kan, dari latar belakang seperti itu. Ada yang Jadi anak apa sastra, ada yang bener hukum, ada yang banget. Jadi gitu. beragam. Jadi kita bisa Ngajarnya mengajarkan, membantu ya. Oh. Tergantung kita. Misalnya ayo bahasa Inggris gitu kan, atau bahasa Indonesia seperti itu. Tapi sebelum itu kita dapat pembekalannya itu ada literasi numerasi. Terus abis itu ada juga yang namanya tentang bagaimana kita interaksi dengan adik-adik. Jadi sebelum kita terjun langsung ada psikolog ya, juga ya. ada Psiko pembekalannya gitu ya. Perhatian gitu. psikiatri dulu ya. Ya karena kan ikut program kampus mengajar itu kan Beda-beda, banyak banget dari ya, berbagai beda-beda latar betul. Jadi Kalau yang magang, misal magang kemana nih? kalau magang itu macam-macam, kita bisa ke multinasional gitu, ada juga Internasional. BUMN. Itu 3 bulan juga Iya, tergantung programnya, ada yang 3, 4, 5 tergantung juga. dan digaji Yes. dari dapat. kampus mengajarnya. Ya, dari magang kampus mengajar. Merdeka ya. Iya, digaji dari situ. Iya, Itu dapat lumayan uang juga. saku lumayan gede. Itu lumayan gaji ya. Sake kowe. Kalau di Jakarta UMK Jakarta gitu. Luwe gitu.
2 digit dong. lumayan lah pokoknya. Biasanya bisa dibilang lumayan kok, berarti kan ya Oh ya, kalau untuk sekelas mahasiswa mah itu mah sangat lumayan seperti itu. Ya ada pendapatan per bulan seperti yang saya bilang Iya, gitu. betul. lu wajar mungkin, mama mungkin lebih dari itu. Apa ada mahasiswa magang di multinasional company digaji dari kampus Merdeka. Lawan pegawai gaji UMR Semarang. Pabrikan ngono. Nangis lu. Wong wis sekolah kok si sugih kono ya. Ojo coba ngumpuke jam iki sih tetep sugih kono ya. Nek ngono kae biyen kira aku rasane kowe baru wisuda job seeker kowe aku bikin job seeker ngene-ngene untuk UMR. Sekarang dia udah dapat uang sebelum kerja, sebelum lulus malah. Betul banget itu. Kampus mengajar, magang Magang Merdeka, Magang Merdeka, pertukaran mahasiswa promosi Merdeka, banyak terus banget. banyak banget tuh. Tadi ada ini juga Wirausaha Merdeka tuh apaan? Ya, Wirausaha Merdeka itu juga salah satu program dari kampus Merdeka yang mana nih mahasiswa nih nanti dibekali yang mau jadi wirausahawan gitu kan. Nanti dilatih, diberikan pembimbingan dan nanti juga dibiayai untuk menghasilkan produk gitu. Kan lumayan banget tuh. Biaya. Itu tapi udah sampai di monitor gitu juga guys. Tetap dapat Dievaluasi terus, tuh. dievaluasi Tetap terus. Berarti enak dapat. atau mereka terjaga atau? Iya. Bisa ada kualitasnya. kayak benar. bisa Ada ada pro- kurang gejala. gimana gitu. Benar. Apa ada kendala apa di Iya, jadi selama program itu dapat yang namanya monitoring evaluasi. Jadi bakal ada tuh proses kalau misalnya ini kurang di mana nanti bakal dikasih tahu. Wah, itu Gitu buat kan. teman-teman yang Lumayan mau usaha banget. nih. Buat yang mau usaha nih. Itu bisa buat umur berapa aja? Itu Atau kuliah kalau juga? umur tidak ada batasan. Oh iya, ya, menarik. tapi selagi mahasiswa semester 2 ke atas seperti itu. Gitu. Semester 14 gitu. Yang penting selagi belum yudisium bisa. Oh iya. Ah. Belum yudisium menjelang drop out. Pokoknya setiap program tuh beda-beda ya, Ya. kan ada semesternya, tapi kalau Kalau misalnya yang udah pemutihan sampai ganti NIM itu gimana boleh gak sih? Itu ganti Kan bahaya ya. ganti nih kok. Ada loh ya kan. Sampai pemutihan. Wis daftar menang wi. Kata biyen ini murah iki deh pas dosennya sudah ada dosen. Ya kok kowe dadi junior ku saiki. Pak Junior tuh ngajar malah ketemu aku sama teman-teman yang ngajar. Nim 2013 jadi 2020. Oh iya, banyak banget ya ini ya. Iya, banyak banget emang. Itu bisa goodbye to BRI itu kalau mau usaha-usaha itu. Beda BRI aku udah punya kampus Merdeka. Sombong tuh mbek ngomong KPR toh. Hah? Sombong mbek ngomong kreditan kan Makanya- sama sejak dulu. Enggak dulu. Terus kan selain sibuk di kampus Merdeka, Mbak Ayu ngapain aja emang? Kalau sekarang Kerja nggak sih? iya, jadi tergabung dalam pelaksana pusat kampus Merdeka. Oh, Kalau jadi dulu- panitianya. Oh, panitianya. Orang dalam daftar kan langsung ACC. Kas, Oh. mau IG-nya apa? IG-nya Kampus pendidikan. Merdeka tidak mengenal orang dalam. Jadi Orang dalam tapi dia bisa. bersaing secara sehat. Lihat muka tertarik tuh. Untuk duit. Ayo ikut Juga dia program di MK, dia harus di MK. Siap-siap ya. Tadi IG-nya apa? IG-nya boleh dilihatin dong. IG-nya Mbak Ya, ini. itu, Ayu Sabrina. Ayu Sabrina. Iya, itu sering banget share. Itu ada juga Sabrina Lakon. Itu kan Urip Pikurup, sebelahnya Sabrina Lakon. Itu Nah, apa itu itu? kelas yang bantu teman-teman untuk insya Allah bisa lolos program kampus Merdeka, tapi di private. Oh, di Tuh, bawah tuh. bimbingan langsung. Iya, Mbak benar Sabrina. tuh. Bayangin 600 orang udah lolos kampus mengajar, 170 udah lolos magang Merdeka Studi Independen, 500 lebih udah lolos pertukaran mahasiswa Ini Merdeka. syaratnya biar bisa ikutnya berbayar ya? Yang penting mereka niat aja sih ikut Oh, iya? untuk ikut Ini program udah bayar? ini. Ada yang berbayar, ada yang free gitu. Tergantung mereka mau ambil kelas yang mana. Termahal deh, berbayar sampai berapa termahal? Ini sangat seharga kalau kita beli minuman boba. Cuman segitu doang. Itu termahal. Iya, itu memang segitu doang. Karena niatnya adalah untuk membantu, tapi karena kalau misalnya kita kasih gratis, itu kan kadang kita Sepelein lah. disepelekan kan. Itu aku udah sering tuh kasih kelas gratis gitu kan. Oh, ada yang nggak dateng, malah ada yang kesannya semena-mena, merendahkan bener. Ya orang dulu saya Sampai les gitu. yang bayar aja saya sering kabur. Nah, itu kan. Jadi setidaknya mereka ada rasa tanggung jawab aja sih gitu. Dan followernya lebih banyak yang ini loh. Iya bener, followersnya lebih banyak itu daripada Instagram pribadiku. Bener banget. Follow saya. Yeay. Oh iya kan Mas- biasanya aku mau ngecek ya biasanya. Abis ini langsung. Biasanya kalau ada tamu-tamu di sini tak cek Instagramnya ada nggak sih temanku yang mutualan sama Oh iya, biasanya di Ayo, follow, gila, saya gila, follow teman gila. baik. Ayu Sabrina.
DM-nya Oh, tapi seputar kampus ya, kampus Merdeka ya. Jangan tanya status, jangan tanya yang lain. Sama. Hani, Sita, Sita. ini siapa? Oh, VOD ini. Iya, Vida, ngomong Nor juga akademis. Vida, Iya. Mas Imsak. Iya. Iya. Mas Insya. Ya, teman-teman MC di Semarang sih kebanyakan. Oh, MC juga banyak. bukan. Ya tadi Iya, Influencer. beberapa kegiatan ya ada sih, Kita follow tapi ya, Mbak. tidak se-senior Mbak Hani dan follow juga ya. mas-masnya. Oke, Enggak, stop langsung fallback. saya cuman host di sini, nggak dapat job di luar saya. tapi Saya keren cuma lah. kalau aku udah bilang sama Nihan, kemarin misal aku untuk job, tajak ya. Jadi ada momen dimana aku MC sama Hani hanya kalau jobnya dari aku. Kalau Hani dapat sendiri nggak mau ngajak aku, ngajak yang lain. Yang lebih berkualitas katanya. Jadi itu. Tapi emang anu sih, emang beda jam terbang sih jauh. tapi untungnya Hani saya gerem ya. Professional things lah. Mbak diminum Mbak, masih penuh Oke, ya. iya Allah, nih, ya minum Allah. dulu. Itu kan menarik gak sih buat teman-teman yang mahasiswa ya, buat teman-teman yang mungkin di kuliahnya lagi dapat lingkungan toksik, mungkin bisa kabur bentar ya, bisa buat short escape ya ke kampus Iya, Merdeka ya. Semester lumayan. Sekarang semester ya, udah nggak 3 bulan lagi atau satu semester itu? Satu semester hitungannya, tapi pelaksanaannya 3 bulan, 4 bulan gitu. Oh gitu. Berarti ke 3 bulan sisanya ngapain? Bisa katakan 3 bulan. Kan ada pembekalan, ada sebagainya. Oh, preparasinya ya, preparasi betul. macam-macam. Lumayan. Tapi itu ada gak sih diwanti-wanti, misal kamu oke ya ikut kampus Merdeka, tapi juga kamu perhatikan kuliah kamu, misal anak-anak yang semesternya udah siap untuk ambil skripsi, misal- tapi malah mereka maunya nanti dulu. Kan ada kan anak-anak yang seperti itu, nggak Iya. mau terlalu cepat, jadi malah semester 8 itu mau cari pengalaman dulu duluan. Bener. Nah, Iya. ada nggak sih kalau dari di daerah kampusnya mungkin? Kalau aku sempat nemu ya, mereka sampai milih nunda dulu untuk lulus karena mereka ingin ikut program kampus Merdeka gitu, Iya. karena mereka berpikiran bahwa kapan lagi ada program ini seperti itu kan. Tapi saran aku nih buat teman-teman yang mau ikut program kampus Merdeka, jangan cuman ikut program kampus Merdeka aja, tapi kita tidak bisa memanage waktu Iya. untuk kuliah kita gitu. Prioritas tetap kuliah ya, ikut program kampus Merdeka itu tambahan seperti itu. Itu sih. Jadi kampus Merdeka itu bukan nih ya, tidak berafiliasi dengan partai manapun ya. Iya. Namanya Merdeka biasanya kan lagi musim kayak gini, Bro. Nah, Iya, betul. Itu Merdeka ternyata kampus Merdeka. Ditunggangi ya. Kemendikbud ya? Apa Ya, itu apa langsung Mas- dari Kemendikbud. apa Ya. Pak Mas Menteri sendiri? Itu Kemendikbud? Kemendikbud, Kemendikbud. ya. Tapi itu terobosan program dari Mas Menteri. Oh, ya. Itu mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga ya. Sebenarnya tuh dari Kemendikbud, setahu aku juga banyak program dan inovasi yang yang dijalanin. Betul. Tapi mungkin kurang menyeluruh nah, ke ya. informasinya ya, Betul. mungkin kurang sampai ke pelosok-pelosok gitu loh kan. Iya. Eman ya kan banyak kayak Betul gini banget juga. sih. itu ada gak sih misalkan kalau mahasiswa mungkin udah banyak yang tahu ya, ini calon-calon adik-adik yang mau daftar Anak-anak semea nih. SMA mungkin di roadshow dek bahwa kalian itu kalau nanti kuliah Iya. itu juga bisa ikut Kampus program ini Merdeka. loh. Iya. Dan benefitnya seperti ini Iya. itu ada gak sih misalnya? Kalau untuk sekarang ini promosinya ya lebih ke memasarkan program kampus Merdeka itu targetnya mahasiswa ya semester awal-awal. Tapi karena itu dari pusat ya. Nah kalau aku pribadi itu kan aku bermain di TikTok, YouTube, Instagram dan Promo di itu situ. ya aku bantu untuk membagikan informasi seputar program kampus Merdeka supaya orang-orang itu ingin ikut program kampus Merdeka. Dan aku mau kasih tahu waktu itu kenapa aku bisa sampai buat akun YouTube itu karena niatnya cuman ingin share program kampus Merdeka dan itu konten kreator pertama yang membagikan informasi seputar program kampus Merdeka sampai sekarang. Oh, Seperti berapa itu. subscribernya sekarang? 13.000. Tapi yang nonton udah 1 juta lebih. Wow. Open endorse gak Prioritas sih? gak? Ya udah dong. Open endorse juga tau berarti? Iya, alhamdulillahnya dapat sih. Karena segala niat baik tuh pasti Ya, ada aja ada dapat aja. apapun gitu kan. Gitu. Lepo yang ngopo. Pegang kamera. Mbak, at least harus dapat sesuatu ya, Kak. Iya. Mbak, Iya. ayo ngomong. Bro. Iya bener, urip ikurup. Seenggaknya kalau nggak bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga gitu loh gitu. Jadi bermanfaat untuk kita, orang lain juga. Seenggaknya seimbang lah gitu kan. Biar kita ketika meninggalkan suatu tempat itu Ada kesan. ada kesan, ada nama yang dikenang. Iya bener. Mindset tuh
Nah itu bagus. Ada nggak sih yang misal ini kan orangnya masih jiwanya akademik pengen ngajar, tapi udah lulus S1, ya apa boleh nggak sih ikut kayak gitu? Ikut Ya udah. misal tapi kasih anggaplah ambil program pasca sarjana gitu Iya. loh ya. Boleh nggak sih pasca sarjana ikut itu? Ya. Kalau sejauh ini program kampus mereka baru bisa diikuti S1. untuk yang S1 aja gitu. Ya. Jadi silahkan cari program lainnya nih buat teman-teman yang udah lulus S1 termasuk aku sendiri sih ya. Padahal pasca sarjana ini gue beda tuh beda PTW ya. Kan lebih banyak kan beasiswa yang lain juga kan? Iya banyak banget full nih gratis. untuk kesempatan mau lanjut studi kan ada macam-macam beasiswa kan ada itu PMSDU ya itu yang beasiswa S2 sampai S3 langsung tuh lumayan tuh percepat kalau kamu mau ikut tuh. Tuh ya. Gas loh ya aku. Kalau aku targetnya luar negeri aja mohon doanya ya. Ya amin, amin. Mau kemana rencana? Mana aja asal di luar ya. Tapi insya Allah ke UK. Ke Ukraina mungkin. Oh, iya. UK Raina, UK. UK Raina. Oxford. Doain aja. Banyak sih yang di sana banyak orang Indonesia yang di Oxford atau Harvard? Kalau aku Oxford, jadi ada di Amerika loh, ini buka studi baru loh, ilmu sihir. Sumpah, aku mau Ini Harvard. enggak di Amerika tak sih namanya. Columbia. Aku lupa, no. Sumpah. Kayak pernah aku sih. Aku tak terlalu Twitter wes tuh. Nama hari. Membuka ilmu sihir. Wow. Beneran udah mati padahal kemarin. PhD ya mas ya? PhD ya? PhD. Oh, 10 menit closing udah dari tadi ya? Nggak kerasa, mesti yo. Prompter lagi mesti sawen-wen gitu nanya gitu. Siap. Oke, Bayu mau ini nggak mau ngasih wejangan nggak buat Ya. adik-adik semester Tips-tips. 1 mungkin yang pengen Motivasi, sugesti, doktrin ke adik-adik ini. Iya, pasti dong. walaupun Mumpung nih nggak ya. perlu promosi sebenarnya udah banyak yang ngantri ya kan. Sekalian. Bener sih yang Bocah-bocah mampu. kosong ini loh, tolong Iya. dikasih edukasi agar mereka tuh lebih berguna untuk bangsanya. Aku yakin semua orang punya potensinya masing-masing Benar. ya. Tapi aku mau kasih tahu bahwa setidaknya kita punya prinsip nih ya. Kalau Ayu tadi kan urip ikurup nih, yang mana dimanapun kaki berpijak, maka di situ Ayu akan meninggalkan jejak kebermanfaatan dan juga kebahagiaan. Jadi apapun yang Ayu lakukan, Ayu tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Nah selanjutnya untuk teman-teman mahasiswa Ayu juga mau kasih tahu bahwa jika menempuh pendidikan itu merupakan ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Jadi ikutlah program Kampus Merdeka sebagai salah satu ajang untuk berprestasi gitu. Semangat semuanya, ditunggu kabar baiknya sampai lolos program Kampus Merdeka, oke? Wih. Keren. Kampus Merdeka untuk hidup lebih baik. Iya, betul. Makan dibayar, ngajar dibayar, semua dibayar. Kesejahteraan lah ya, Oh, iya. Lihat kan? sama sejahtera. Lihat, siang-siang ini masih senyum-senyum. Beda kan sama harusnya? Pikiran cicilan, pikiran pinjol. Pokoknya nggak cuma merdeka pendidikan, tapi merdeka dompetmu juga. Iya betul sih itu. Lumayan banget ini. Oke, Bayu, thank you banget ya udah datang ke sini. Udah Udah sharing, udah ngasih edukasi. edukasi tentang Indonesia ya. Buat teman-teman yang mau daftar mungkin bisa nanti nge-follow IG-nya Mbak Ayu ya, tadi di @ayusbrina. Ya, dan juga YouTube nih kalau mau. Kenapa nggak ada nya sih? Ayu Sabrina karena susah tuh Ayu Sabrina, namanya udah banyak. dipakai. Oh, udah dipakai. Bener, Ayu Ayu Sabrina Sabrina. banyak, Ayu Sabrina. Bukan Genzi ya. Iya. Ya tinggal di follow aja ntar IG-nya atau di follow juga di apa @sabrinalakon. Iya, Sabrina Sabrina Lakon Lakon. untuk Sabrina informasi seputar program Kampus Merdeka. Dan juga jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Semarang Pemkot karena kita bakal ngasih kalian info-info seputar Kota Semarang. Dan ada juga program yang kayak ngopi ini yang bakal ngenalin kalian tokoh-tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif Apa tuh, dong, apa tuh? Sabrina. Tapi hari ini ya inspiratif. Inspiratif. Walaupun biasanya juga inspiratif dan sedikit bertentangan dengan hostnya ya. Enggak, yang inspiratif cuma hostnya doang kayaknya deh. Karena di hari Senin kita punya ngobrol inspirasi itu, kita ngobrolin program-program tentang OPD Pemkot OPD Semarang. di Kota Semarang, program-programnya punya apa aja, dan hari Selasa kita punya ngopi yang bakal ngundang tamu-tamu yang inspiratif kayak tadi bilang. Rebu kita nggak ada apa-apa. Kami kita ada Inusaku, itu kita datengin UKM-UKM atau usaha-usaha di Kota Semarang. Terus kita promoin juga. Di Jumat kita punya jelajah, ngulik tentang nggak cuma sejarah sih, apapun mungkin isu-isu masyarakat di Budaya, Kota Semarang, budaya, atau mungkin kalau kalian punya saran
ada urban legend apa, itu bisa DM aja ke Semarang Urban Pemkot. Legend. Loh iya kan? Iya. Siapa tahu penasaran, nanti kita pastikan ke sana. Terus kita Sabtu kita punya kulineran, ya kulit jajanan Semarang itu ngupas ya kulineran kota Semarang yang aneh-aneh mungkin, yang kalian belum pernah tahu mungkin atau mungkin sudah terkenal sekalian. Dan di hari Minggu kita punya pelesiran, itu Mengangkat kita potensi mengangkat daerah potensi di Kota daerah, Semarang. kelurahan-kelurahan di Kota Semarang. Jadi tiap kelurahan punya apa-apa bisa di Semarang Pemkot. Oke. Sekarang kita harus pamit. Saya Dayan Nugroho. Dan saya Bung Utomo. Bung Tomo ya, itu namanya Fajar. Merdeka. Bung Tomo yang tidak merobek bendera, ya kan? Dan Mbak Ayu, thank you banget. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kopi episode berikutnya. Bye. Merdeka.